Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Apriyanti Mutiara Putri, NIM 216151094 dari kelas TPI 2D. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Sastra dosen Ibu Sri Lestari, mata kuliah Sejarah Sastra. Di dalam sastra eksperimentasi terdapat banyak karya-karya beserta tokoh-tokohnya. Di antaranya ada tokoh Remi Silado dengan karya-karya puisi beling. 2. Novel Rumahku di Atas Bukit. 3. Novel Kerudung Merah Kirmizi. Lalu ada tokoh Sutarji Kelzem Bahri dengan karya Kredo Puisi. Lalu ada novel Seribu Kunang-Kunang di Mahatan karya Umar Khayyam. Ada novel Sukri Membawa Pisau Belati karya Hamzat Rangkuti dan novel Garong karya Taufik Ismail. Dan saya akan mengulas seri novel yang berjudul Kerudung Merah Kirmizi. Ini adalah karya Remi Silado yang pertama kali saya baca, yaitu novel Kerudung Merah Kirmizi. Sebuah novel yang menceritakan tentang kehidupan rumit namun menarik. Apakah itu? Seorang perempuan bernama Mirna yang berusaha melanjutkan hidup sambil membuang kenangan masa lalu di tengah kerasnya kehidupan kota metropolitan. Tokoh Mirna yang akrab dengan kehidupan malam, paras cantik dengan gaun seksi, berbaur dengan aroma alkohol, kabut dari sebatang rokok putih, rayuan lelaki hidung belang dari yang muda hingga yang usianya mendekati bau tanah. Akan tetapi begitu anggun dan santun ketika menjadi mamah di depan kedua anaknya ketika kembali ke rumah saat subuh tiba. Mirna juga harus menghadapi gunjingan tetangga yang mencemooh siang, sore, malam, dan kembali ke subuh lagi. Belum lagi tuntutan biaya hidup yang makin hari terus mencekik. Ketika membaca Kerudung Merah Kirmizi ini, saya tidak langsung menikmatinya, ambil feel-nya. Ibarat kata, orang semua butuh proses. Benar, saya mengalami situasi ketika membaca buku ini. Di awal, saya sempat putus asa dan tidak ingin membacanya lagi. Tetapi saya sangat penasaran dengan isinya. Dan saya berhasil menemukan keseruan yang saya cari. Rasa kagum, sedih, dan bingung yang terjadi dalam waktu kebersamaan. Bagi saya merupakan pengalaman pertama kali dan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Perjuangan yang tidak sia-sia untuk menghabiskan 616 halaman novel ini. Lalu tokoh Mirna yang pergi malam dan pulang subuh, jika dilihat dengan kacamata moral tentunya tidak wajar. Kenapa? Menjadi penyanyi malam dengan status janda beranak 2 itu tidaklah baik. Masa lalu Mirna ditinggal mati suami, seorang pilot yang baik hati, membuat sejarah baru dalam kehidupannya. Trauma takut ditinggal lagi serta ketidakyakinan akan menemukan pria lagi yang memiliki perbaikan hati sebagaimana suaminya itu menjadi peran batin tersendiri bagi Mirna, sampai akhirnya ia menemukan Pak Lup, seorang pria yang berhasil mencuri mata, hati, dan pikirannya. Namun sayang, takdir berkata lain. Sekali lagi ia harus mengalami kehilangan. Perlu diakui juga bahwa hal yang menarik perhatian atau yang turut andil menghidupkan jalan cerita ini di novel ini adalah hadirnya tokoh-tokoh pelengkap. Bagi saya, tokoh pelengkap memiliki karakter cukup kuat, hampir sama dengan tokoh utama. Hal ini yang membuat cerita semakin menarik untuk dibaca. Menurut saya, dengan cepat membalikkan halaman demi halaman, plot
yang membuat saya terheran-heran, rumit dan cepat, sekaligus penasaran. Seperti cuplikan sinetron yang ada di televisi. Saat tengah asik menikmati cerita yang disajikan di tiap halaman yang saya baca, saya berharap di halaman berikutnya kisahnya akan lebih seru dan menegangkan. Akan tetapi, ternyata di halaman yang baru, penulis menyajikan cerita lain dan yang sungguh berbeda, membuat saya mulai mereka-reka akan kemana kisah ini nantinya. Secara struktur, menurut saya novel ini terbenggal-benggal seperti cerita bersambung. Sebentar-bentar menceritakan tokoh Mirna, lalu pada bab baru menceritakan tokoh lain seperti Pak Luk, Dela, Om Sam, Satria, dan Kartika, anak Mirna, dan seterusnya. Dan justru hal inilah yang membuat saya tertarik untuk terus membaca novel ini. Sebuah novel dengan beberapa konflik yang terjadi sekaligus. Lama-kelamaan, saya pun menyadari kisah-kisah ini berhubungan satu sama lain dan akhirnya membentuk sebuah cerita yang menarik. Saya hampir kesulitan untuk memilih tokoh mana yang berhasil mencuri perhatian saya, atau tokoh mana yang mengikatkan saya pada suatu kejadian yang hampir mirip dengan yang pernah saya alami atau saya dengar sebelumnya.